Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Senangnya masih bisa sapa teman-teman dan bisa share kegiatan aku lagi. Dan ini aku lagi pilih-pilih mangga. Alhamdulillah ini tuh mangga yang dikasih sama Teh Aisyah waktu kemarin main ke rumah aku. Jadi aku dibawain mangga, ini udah matang dan langsung aja mau aku bikin cemilan. Nah ini aku udah siapin juga Nutrijel yang rasa mangga. Aku pakainya 1 bungkus aja. Dan untuk gula pasirnya di sini aku pakai sebanyak 5 sendok makan gula pasir. Nah ini diaduk rata aja seperti ini. Dan aku juga tambahin air sebanyak 450 ml. Nah jadi ini aku pakai airnya segini aja ya teman-teman. Ini diaduk rata. Dan aku juga mau kasih sedikit tambahan pewarna orange. Jadi biar nanti tuh puding atau agar-agarnya itu bisa warnanya lebih cerah, lebih terang gitu ya. Langsung aja ini kita masak sampai dia benar-benar mendidih. Harus sampai mendidih supaya agar-agar ini tidak mudah mencair ya teman-teman. Oke, kalau misalnya ini udah mendidih seperti ini, lalu kita matikan api kompornya dan kita aduk terlebih dahulu sampai dia uap panasnya itu hilang. Kalau uap panasnya udah hilang, langsung aku masukin untuk fruit acidnya ini supaya lebih seger gitu ya teman-teman. Tapi kalau mau di skip nggak pakai juga nggak masalah. Langsung aja ini aku pindahin ke dalam wadah. Di sini aku pakai nampan kecil karena nanti bakal aku potong-potong dadu gitu ya teman-teman kalau dia udah padat. Lanjut, sekarang aku mau ngerebus air dulu karena aku mau ngerebus untuk si mutiara ya teman-teman. Jadi aku merebus mutiara tapi sebelumnya airnya harus kita didihkan. Kalau misalnya udah mendidih seperti ini nih, aku mau ambil sedikit aja 1 gelas karena untuk ngerendam biji selasih. Untuk mutiaranya di sini aku nggak pakai banyak-banyak, ini hanya 200 gram aja ya teman-teman, karena aku untuk makan pribadi, nggak buat dijual, untuk stok cemilan di kulkas aja. Tapi ini juga bisa jadi ide jualan karena aku juga dulu jualan ini. Jadi buat teman-teman yang kepengen juga jualan ini, monggo silakan ditonton videonya sampai selesai ya. Nah untuk mutiaranya pertama kita masak selama 5 menit dulu tanpa dibuka ya untuk tutup pancinya. Nah sambil ngerebus mutiara di sini juga aku mau ngerendam untuk biji selasihnya. Ini untuk ngerendam biji selasih aku pakai air hangat ya. Jadi air panas tadi aku campurin air dingin sedikit. Dan ini biarin aja kita rendam seperti ini sampai si biji selasihnya itu mengembang sendiri. Oke, kita balik lagi, kita tengok ke mutiaranya. Dan ini udah 5 menit aku rebus. Untuk teksturnya seperti ini ya teman-teman. Jadi udah sedikit mengembang tapi masih putih-putih kayak gini. Setelah ini bakal kita matiin kompornya dan kita biarin selama 30 menit dalam keadaan apinya mati, plus tutup pancinya itu tetap harus ditutup ya, jangan dibuka-buka. Oke, sambil kita nunggu 30 menit si mutiaranya itu, kita prepare untuk mangganya. Jadi jangan sampai waktu terbuang ya. Nah ini untuk mangganya aku mau kupas dua dulu ya teman-teman. Jadi ini mangga yang dibawain dari Teh Aisyah. Jenis mangganya sendiri aku kurang tahu ya ini mangga apa, cuma ini beneran manisnya enak banget dan wangi. Mangga harum manis kali ya pokoknya, tapi ini beneran enak banget mangganya. Dan kebetulan mangganya ini tuh udah matangnya sempurna banget, jadi ya enaknya sih dibikin jus gitu ya teman-teman. Tapi kalau dibikin jus ya agak bosen juga aku sama suami aku, jadi kali ini aku mau bikin cemilan untuk stok aja di kulkas. Apalagi sekarang lagi musim mangga, jadi di sepanjang jalan itu biasanya emang banyak banget penjual mangga. Dan gak ada salahnya juga nih dari mangga ini bisa jadi ide jualan juga. Entah teman-teman bikin jus mangga dijual kayak gitu ya, apa bikin sago mangga atau bikin stik mangga kayak gitu. Pokoknya semuanya serba mangga, yang penting bisa dijual dapat cuan. Nah ini tadi aku kupasnya 3 ya teman-teman. Yang satu ini yang aku potong dadu ini nanti untuk isian, jadi sengaja aku potong seperti ini. Dan nanti yang 2 itu bakalan aku jus. Nah ini untuk apa sih namanya, biji mangga biasanya nggak aku buang langsung gitu ya, karena itu lebih enak banget kalau kita krokotin. Krokotin tuh apa ya kalau bahasa Indonesianya ya, kalau aku sih bilangnya pelok mangganya itu loh, terus kita bersihin aja gitu langsung dimakan gitu, rasanya enak banget. Apalagi kalau mangganya masih mangkel, yang muda itu enak banget rasanya. Pokoknya jangan sampai daging mangganya itu kebuang. Yuk sekarang aku mau ngejus dulu untuk 2 buah mangganya tadi. Ini untuk ngejusnya aku nggak pakai tambahan apapun, jadi bener-bener mangga aja langsung dijus, nggak pakai tambahan air dan nggak pakai tambahan gula. Ini menurut aku juga udah manis karena emang mangganya sendiri emang manis ya teman-teman.
Oke, tinggal di blender seperti ini aja sampai halus. Di sini aku blendernya pakai Miyako, blender yang kemarin baru aku beli. Ini enak banget sih dipakainya, enteng dan juga kapasitasnya gede banget ini untuk blender ini. Oke, ini udah selesai. Langsung aja yuk kita tengok ke mutiaranya tadi yang udah kita biarkan selama 30 menit. Nah, ini udah 30 menit, kita buka tutupnya lalu dilihat ini udah sedikit mekar tapi dia masih ada putih-putihnya kayak gini. Dan ini bakalan aku masak lagi selama 7 menit dalam posisi tutup pancinya itu jangan dibuka-buka ya. Oke, kita sambil masak itu 7 menit. Di sini aku mau potong-potong dulu untuk agar-agarnya. Ini udah padat karena tadi aku kipasin. Dan ini tinggal dipotong-potong dadu seperti ini aja. Untuk besarnya sesuai selera. Kalau aku sih ya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, jadi sedang-sedang saja. Kalau udah dipotong-potong seperti ini bakalan jadi campuran nanti ya teman-teman di jus mangganya itu. Pokoknya cemilan kayak gini enak banget, creamy banget, apalagi kalau makannya di saat dingin baru keluar dari kulkas itu enak banget. Oke, kita tengok ke mutiaranya yang udah kita masak selama 7 menit. Jadi teksturnya seperti ini. Menurut aku ini kurang matang sedikit. Jadi di sini mau aku biarin dulu, aku tutup, jangan dibuka-buka selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit jadinya seperti ini udah sempurna banget menurut aku. Untuk teksturnya pas, dia udah bisa misa-misa sendiri dan nggak terlalu nempel satu sama lain. Nah, kalau kayak gini langsung aja untuk jusnya, langsung aku tuang aja ke dalam wadah karena nanti bakal kita satuin semua bahan-bahan ini. Ini jus yang tadi udah kita blender ya. Lanjut di sini juga aku mau tambahin sama susu evaporasi. Di sini aku pakai yang merek FN. Kalau misalnya teman-teman susah mendapatkan susu ini, bisa diganti pakai susu cair aja ya. Tapi kalau pakai FN ini, susu evaporasi, dia rasanya lebih creamy, lebih enak. Pokoknya berasa kayak yogurt juga ya kalau menurut aku kalau udah dicampur kayak gini tuh. Nah, ini untuk agar-agarnya juga aku masukin semua. Jadi jus mangga, susu evaporasi, agar-agar tadi, dan juga di sini aku masukin untuk potongan mangga yang udah aku potong tadi. Jadi ini disatuin aja. Berhubung ini namanya sago mango, jadi ya kayak gini ya teman-teman. Sebenarnya ini terlalu kental untuk jusnya, tapi ya udahlah nggak apa-apa karena untuk konsumsi sendiri masih it's okay. Sebetulnya kalau misalnya untuk dijual itu jus mangganya teman-teman taruh dulu di dalam cup. Paling bawah itu jus mangga, baru bahan-bahan yang lain, jadi nggak dicampur aduk langsung kayak gini ya. Oke, ini udah aku masukin juga untuk mutiaranya, dan ini juga biji selasihnya aku masukin. Mutiaranya tadi aku masukin semua ya. Kalau biji selasihnya aku pakai hanya separohnya aja. Ini udah kental banget, udah creamy banget, tapi menurut aku agak kurang manis sedikit. Jadi di sini aku mau tambahin susu kental manis. Ini untuk susu kental manisnya tinggal disesuaikan aja teman-teman, manisnya mau seberapa. Dan aku biasa pakai susu Carnation. Aku lebih suka pakai susu ini ya. Dia tuh manis. Cuma kalau kita pakai terlalu banyak nggak bikin enak ya kalau susu ini. Oke, udah hanya seperti ini aja untuk sago manggonya. Ini untuk dikonsumsi sendiri untuk stok dan ya untuk hidangan-hidangan kalau misalnya teman aku lagi ada main gitu ya. Jadi ini mau aku icip dulu udah pas atau belum sih untuk rasanya. Nah, kalau udah seperti ini langsung aja yuk bakal aku masukin ke dalam wadah. Dan berhubung ini wadah aku yang kecil habis, jadi ini aku pakai cup yang ukuran 500 ml ya teman-teman. Ini ukuran setengah liter ya, tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga untuk stok sendiri. Kecuali kalau misalnya untuk dijual, teman-teman jangan pakai cup yang terlalu besar ini ya. Kalau misalnya jualnya mau yang standar, mungkin kalau pakai cup yang ukuran besar kayak gini harganya bisa kisaran 25 atau 30 ribu ya satu cupnya kayak gini. Oke, ini alhamdulillah dari satu resep ini aku bisa dapet jadi 7 cup ya teman-teman. Alhamdulillah. Jadi ini bisa buat stok, bisa buat suguhan teman kalau lagi main ke rumah. Pokoknya ini enak banget, creamy banget, apalagi kita pakai susu evaporasi. Jadi rasanya itu bener-bener berasa kayak yogurt ya teman-teman. Aku bikin cemilannya udah selesai, langsung aja bakal aku tutup dan nanti aku simpan di dalam kulkas dulu sebelum aku makan karena dia dimakan dingin jauh lebih enak. Kalau misalnya teman-teman mau jualan, boleh pakai cup yang ukuran 300 ml ya, dan untuk jusnya dituang terlebih dahulu baru isian yang lainnya. Nah, ini tinggal siap dimasukin kulkas aja. Aku lanjut, ini sekitaran jam setengah 9 pagi. Jadi aku bikin cemilannya itu tadi pagi ya teman-teman, sekitaran habis subuh jam setengah 6 lah aku bikin cemilan itu. Dan aku sekarang lanjut untuk sapu-sapu karena ini super kotor banget. Dan karena kemarin juga suami aku habis bikin tempat duduk di depan itu, jadi banyak banget pasir-pasir yang masih berantakan.
Nah, sambil aku nyapu di sini aku mau balesin DM maupun komenan teman-teman terkait dengan giveaway 100.000 subscriber. Karena banyak banget yang tanya, "Mbak, kapan sih ngadain giveaway-nya? Mbak bohong ya mau ngadain giveaway kok nggak ada-ada?" Aku tuh nggak bohong ya teman-teman, cuma emang aku punya waktu sendiri, aku udah punya jadwal kapan sekiranya aku bakal ngumumin giveaway-nya itu. Untuk sekarang-sekarang sih sepertinya belum, karena aku memang sengaja sambil nunggu silver aku sampai di rumah dulu. Jadi buat teman-teman, terima kasih banyak yang udah selalu support, yang udah selalu dukung aku. Pokoknya aku terima kasih banyak ya. Ayo lanjut aktivitas. Ini aku mau pasang lagi atau mau gelar lagi untuk si rasfurnya. Jadi tadi tuh aku udah sapu juga, udah ngepel juga. Jadi sekarang tinggal aku tata-tata aja. Nah, kemarin ada yang tanya, "Mbak, sarung sofanya baru ya?" Iya. Aku sih udah belinya dari 3 mingguan yang lalu, cuma emang baru dipasang-pasang ya teman-teman. Dan kebetulan itu sarung sofa aku belinya salah ukuran jadi lebih besar kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, lebih mudah juga kalau saat masang busanya kayak gitu, jadi nggak susah. Kita lanjut ke pekerjaan ibu rumah tangga yang setiap harinya nyuci. Jadi ini aku udah gilingan kedua ya teman-teman. Tadi gilingan pertama udah aku jemur dan ini gilingan yang kedua. Ini aku juga tadi nyopotin spray karena aku ganti spray hari ini dan langsung aja aku mau jemur. Alhamdulillah hari ini cuacanya lumayan ada panas. Biasanya kan mendung, gerimis, hujan, pokoknya syahdu banget bikin mager. Tapi alhamdulillah hari ini udah ada panas. Jadi ya semuanya kita harus jemur nih yang kemarin belum kering biar nggak bau demek biar nggak bau apak gitu ya teman-teman. Nah ini untuk jemur si spraynya aku pakai bantuan kursi karena tinggi banget. Biasanya itu kalau aku jemur spray itu di jemuran tetangga aku ya yang di ujung sebelah sana. Berhubung di sana juga jemuran penuh banget, tetangga aku jemurannya pada keluar semua. Jadi ya udah aku jemurnya di sini aja. Nah gimana nih cuaca di tempat teman-teman hari ini? Apakah panas? Apakah syahdu? Apakah lagi mendung-mendung atau lagi hujan? Yuk boleh tulis di kolom komentar nih, dari daerah mana aja nih yang hari ini lagi panas kayak di tempat aku. Yuk boleh tulis di kolom komentar. Nah ini suami aku udah pulang kerja, kan dia lagi masuk shift malam ya teman-teman. Jadi pulangnya pagi seperti ini, setengah 9 baru sampai rumah, kadang jam 9 kayak gitu. Oke, ini untuk jemur-jemurnya hanya seperti ini aja. Dan kemarin banyak yang tanya, "Mbak, itu jemurannya beli di mana?" Sebenarnya itu jemuran rusak ya teman-teman. Jadi jemuran lipat biasa udah rusak, terus sama suami aku digantung aja di atas itu supaya masih bisa digunain. Dan sebenarnya ini juga bukan gantungan aku, bukan jemuran aku ya. Ini tuh dulu jemuran peninggalan rumah yang aku beli. Jadi kan aku beli rumah ini over kredit kayak gitu. Jadi dia ninggalin jemuran yang rusak itu, sama suami aku dimanfaatin lah, dimodifikasi jadi digantung aja kayak gitu ya. Aku nggak modal banget ya. Nggak apa-apa lah ya, yang penting barang itu masih bisa digunain walaupun ya sebenarnya tuh nggak bisa. Tapi diakal-akalin bisa juga. Nah ini aku lanjut lagi langsung bersihin kandang. Ini kandang kucingnya kemarin juga banyak yang nanya, "Mbak belinya di mana? Kostum di mana?" Kalau untuk kandang kucing sendiri ini suami aku bikin ya teman-teman, bikin sendiri. Jadi ya kayak gini lah kandang kucingnya, kayak apartemen nggak? Apartemen kucing ya teman-teman. Oh iya, aku sekalian juga mau jawab teman-teman, ada yang tanya, "Mbak, untuk kucing yang waktu itu sakit, kucing Persia yang sakit itu gimana yang jamuran?" Aku mau ngasih tahu kalau kucingnya baru aja meninggal atau mati 2 hari yang lalu. Itu ketahuan ya pagi-pagi ya teman-teman, dia ngerungkuk aja gitu. Pokoknya dipanggil dia nggak jawab. Biasanya kan berisik banget, ternyata dia diem aja. Nggak taunya pas ditengokin dia udah nggak ada nyawanya. Jadi pas ketahuan mati itu langsung dikubur aja. Tapi aku juga sih pribadi sama suami kasihan ya kalau ngelihat dia hidup kayak gitu. Aku bingung aja soalnya udah disuntik 2 kali, terus udah dibersihin jamurnya juga, bulunya juga udah dibotakin, tapi masih parah banget. Dan kemarin terakhir itu emang badannya sempat panas ya teman-teman. Dan aku di situ udah pasrah. Ya gimana ya, pokoknya aku udah pasrah, setidaknya aku udah berusaha merawat dia. Tapi kalau misalnya Allah udah lebih sayang, ya ya udah ikhlasin aja gitu.
Dan sebetulnya kucing itu tuh aku nggak beli ya teman-teman. Jadi kucing itu aku dikasih dari tetangga aku. Kebetulan beliau hamil, terus kucingnya itu emang banyak yang dilepas, ada 2 atau ada 3 yang dilepas dikasihin orang gitu. Dan aku dikasih kucing yang Persia itu. Emang keadaan kucingnya itu saat aku dikasih udah jamuran parah kayak gitu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin aku bawa dia berobat, aku beliin salep, beliin obat minum gitu ya. Tapi emang agak susah juga gitu ngilangin jamurnya, tapi ya udahlah, sekarang dia udah tenang di alamnya sana. Ini aku langsung ya untuk sapu pel kandangnya ini. Emang agak susah ya teman-teman kalau nyapu pel kayak gini, soalnya mungkin bikin kandangnya itu terlalu kelebaran. Jadi kan tangan aku nggak mungkin masuk sampai ke dalam sana ya. Jadi ya butuh perjuangan kalau pas lagi nyapu ngepel kandang ini. Dan ini untuk pelannya adalah pelan bekas yang kemarin di dalam rumah ya teman-teman. Daripada dibuang kan aku manfaatin untuk ngepel si kandang ini. Kalau dulu-dulu biasanya aku ngepelnya itu jadi aku taruh lap kayak misalnya bekas kaos aku kayak gitu. Terus nanti aku nariknya itu pakai gagang sapu kalau dulu ya. Kalau sekarang kan berhubung ini ada pelan baru khusus di dalam, jadi pelan yang lamanya ini bisa aku untuk bersihin kandang. Nah ini aku juga lanjut ke aktivitas yang setiap harinya aku kerjain, yaitu bersihin tempat puffnya atau litter boxnya kucing-kucing aku. Kalau misalnya nggak dicuci sih sebenarnya nggak masalah ya teman-teman. Cuma kan kadang ada bau pesing-pesingnya, ada bau bekas puffnya gitu. Jadi sebisa mungkin ya kita bersihin aja. Lagian kalau ngebersihin kayak gini kan nggak sampai 5 menit juga selesai ya. Cuma yang bikin lama tuh malesnya. Kadang tuh kalau misalnya udah kebanyakan kerjaan di dalam rumah, kandang itu aku kadang suka lupa. Dan nanti ujung-ujungnya suami aku pas pulang kerja yang bersihin kandang kayak gitu. Tapi sebenarnya sih nggak enak juga ya kalau misalnya kandang nggak dibersihin dari pagi. Khawatirnya kan nanti pas ada tamu main ke rumah atau ada tetangga main ke rumah, terus kandang bau gitu kan, kandang nggak enak juga. Dan tetap pokoknya usahain kandang itu bersih, wangi juga, nggak bau, supaya kita juga nyaman. Pokoknya walaupun kita punya peliharaan banyak, punya kucing banyak di rumah, punya burung, punya kelinci, yang penting kebersihan tetap dijaga. Pokoknya kayak tempat pupifnya harus sering-sering dibersihin, kandangnya juga dibersihin kayak gitu ya. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman para pecinta kucing atau cat lovers, atau teman-teman kita yang di rumah yang sering ngasih makan kucing jalanan. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak. Sebetulnya yang harus kita tolong, yang harus kita kasih makan itu kucing jalan ya. Karena apa? Dia itu kalau bukan kita yang ngasih makan, siapa yang mau ngasih makan? Kayak kucing jalanan, kucing liar kayak gitu, dia itu biasa cari makannya kayak di tong sampah, dari sisa-sisa makanan kita. Kalau kucing-kucing di pasar masih mending ya, suka dikasih dari apa sih, yang jualan ikan, jualan ayam, jualan daging, dia masih bisa makan, masih bisa kenyang perutnya. Kalau yang kucing-kucing jalanan, kucing-kucing kampung kayak gitu, kasihan gitu sebenarnya ya teman-teman. Tapi sekarang kan kebanyakan orang itu justru lebih seneng kalau pelihara kucing ras. Sebenarnya aku ada kucing ras di dalam rumah, aku juga ada kucing kampung yang di kandang itu kucing kampung, si Jabrik kucing kampung, si Koko juga kucing kampung tapi mix dom kayak gitu, tapi dia identik ke kucing kampungnya. Semoga untuk para cat lovers dan untuk para teman-teman aku semua yang sering ngasih makan kucing, rezeki kita semakin bertambah, semakin turah-turah dan semakin berkah, supaya bisa ngasih makanan kucing-kucing di jalan atau kucing-kucing yang ada di sekitaran tempat kita. Oke ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman gak bosen nontonin video aku. Dan sepertinya video aku sampai di sini dulu. Aku akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.